Ada alamatnya? Ini ceknya saja. Assalamualaikum. Langsung aja Ustaz Nazar. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sehat ya? Suami mana Pak? Ya, bisa. Silakan hasil. Ayo Pak Ustaz. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Khabir ya Basir ya Khafiq ya Mudir ya Sami' ya Basir ya Ghafur ya Syakur Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya bersyukur banget menjadi dari bagian PKS karena menurut saya partai PKS satu-satunya partai Islam yang benar-benar menegakkan dan mengamalkan apa-apa yang ada di dalam politik Islami ya. Dan juga PKS salah satu atau satu-satunya partai yang bisa mendukung rakyat, mendukung segi ekonomi, mendukung dari segi kereligiusan gitu ya, maksudnya tentang agama Islam. Beliau sangat konsen atau sangat mementingkan tentang rakyat dan bagaimana berjuang di jalan Allah sesuai Allah dan Rasulullah mau. Masya Allah, takbir untuk PKS, semangat terus, mudah-mudahan Allah selalu meridhai PKS. Allahu Akbar. Untuk Ustadz Abdul Aziz, Masya Allah, Ustadz Abdul Aziz ini salah satu orang yang memang punya dedikasi tinggi di dalam PKS ini, apalagi tentang bagaimana perjuangan beliau yang saya sudah, walaupun belum terlalu jauh kenal beliau, tapi saya sudah beberapa kali bertemu dengan beliau. Beliau ini orang yang soleh, Masya Allah. Beliau ini punya niat tulus, beliau punya semangat besar untuk membangun PKS, bukan hanya untuk partainya saja, tapi untuk kebaikan atau untuk kepentingan rakyat semuanya. Saya sangat mendukung Ustadz Abdul Aziz. Mudah-mudahan Ustadz Abdul Aziz Allah meridhoi beliau, Allah menjaga beliau,
dan Allah mengizinkan beliau kembali berjuang di negara kita ini di dalam partai PKS. Takbir dan semangat untuk Ustadz Abdul Aziz. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada peningkatan jasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jawab salam semuanya pergi haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Membawa perubahan bersama Partai Keadilan Sejahtera DPC Palmerah. Alhamdulillah kita telah hadir semua, insyaallah jalan perjalanan Allah mudahkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dengan pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang kami hormati Ustadz Ahmad Haidir SAG selaku Ketua DMI Kecamatan Palmerah, Ustadz Ali Murtado SH Ketua MWC NU Kecamatan Palmerah, berikut para Ketua Ranting NU se-Kecamatan Palmerah. Yang kami hormati Bapak Ustadz Amirul Mursali SAG Ketua DPC PKS Palmerah, Ustazah Hajah Siti Mutmainah SPDI Pembina Majelis Taklim dan Ketua Departemen Perhubungan Antar Lembaga Wanita Al-Irsyad. Yang saya hormati juga Al-Ustazah Tarwiyah STHI Pembina Majelis Taklim di beberapa wilayah di Kecamatan Palmerah. Ya, yang kami hormati juga Bapak Haji Abdul Aziz Eskom SSI, anggota Komisi E DPRD fraksi PKS Partai Keadilan Sejahtera. Yang kami hormati Ibu Dr. Anda Wiryaningsih MSI, Caleg DPR RI Dapil 3 PKS. Dan yang kami hormati para tokoh masyarakat, Ustazah Majelis Taklim se-Kecamatan Palmerah, para ustadz dan pengurus DKM se-Kecamatan Palmerah. Muhammadun
ولكن رسول الله وخاتم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita. Kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara di siang hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin ya wa ala kulli hadin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين استغفر الله العظيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمدا يوافي ونعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم يا الله يا Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami ridhoi yang membawa berkah, rahmat, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami untuk kebaikan kami sehingga dapat menyikapi perbedaan dengan indah. Dan juga jadikanlah acara pada hari ini sebagai amal ibadah, sebagai simbol kebersamaan kurangan kami. Maka dari itu kepadamu lah kami menyembah, doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub. Yang kami hormati Ustaz Kiai Haji Sahroni Mardani LC. Beliau jauh-jauh ini dan mampang hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Mampang dekat ya. Yang kami hormati Ustaz Abdul Aziz, sarjana komputer dan sarjana sains, untuk tentunya yang pertama adalah memperingati kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mulia, Nabi akhir zaman yang dilahirkan oleh zaman ini tanpa pembanding dan tidak ada lagi setelah itu nabi berikutnya. Yang kedua, acara ini adalah acara menguatkan atau mendeklarasikan semangat kita bersama untuk memenangkan salah satu sahabat kita, salah satu kader terbaik PKS untuk kembali menjadi anggota DPRD dan anggota DPR RI periode 2024-2029.
tentunya ini menjadi sebuah kebanggaan bagi kami pengurus DPC dengan kehadiran para asatidz, para tokoh masyarakat, para ketua-ketua majelis taklim, Bapak Ibu sekalian di tempat ini dengan penuh semangat, dengan penuh keinginan untuk sama-sama memenangkan kebenaran dan kebaikan. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dari sini saya melihat ada aura kemenangan. Dari sini saya melihat ada semangat yang sama kepada kita sekalian untuk sama-sama memenangkan Partai Keadilan Sejahtera. Kita harus memperbaiki dan sungguh-sungguh untuk menata negara ini, menata provinsi ini dengan baik. Tentunya itu bisa dilakukan dengan orang-orang pilihan. Secara resmi PKS sudah mengumumkan dukungannya terhadap Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia 2024-2029. Ini juga menjadi semangat kita untuk sama-sama berubah dari sesuatu yang tidak baik menjadi yang lebih baik, berubah dari yang belum baik tentunya menjadi yang baik. Ini keinginan kita bersama dan semangat itu ada pada kami di Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian secara resmi juga DPW Partai Keadilan mengumumkan calon BTAD dari dapil 1 sampai dapil 10 yang di dalamnya ada diantaranya adalah Abdul Aziz Adwani Eskom SSI sebagai salah satu BTAD kita, dan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mendukung kemenangannya insyaallah. Dan juga Ibu Wiryaningsi, salah satu tokoh wanita terbaik yang anaknya 11 semuanya hafal Quran. Bisa dibayangkan seseorang yang sudah selesai di rumah tangganya, seseorang yang sudah selesai dengan urusan-urusan kehidupannya, berusaha untuk bagaimana ikut serta dalam memperbaiki negara, ikut serta dalam memperbaiki perundang-undangan yang ada di negara kita. Mari menangkan Partai Keadilan Sejahtera. Mari menangkan Ustaz Aziz Adwani. Mari menangkan Ibu Wiryaningsi SSI agar beliau kembali menjadi bagian dari pembuat undang-undang di negara kita dan di provinsi kita, sehingga kehidupan kita insya Allah akan menjadi kehidupan yang lebih baik ketika banyak orang-orang soleh yang ada di parlemen. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maukah Bapak Ibu sekalian membantu PKS? Maukah Bapak Ibu sekalian sama-sama dengan kami memperjuangkan agar PKS menang? Insya Allah janji kita didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menjadi bagian orang-orang yang akan merubah Indonesia menjadi lebih baik. Insya Allah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Alaihi wa sallim. Subhanallah.
Itulah umat Islam, didorong dulu. Mudah-mudahan semuanya kita semangat dan selalu kompak. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, tentunya yang pertama puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, siang ini di tempat yang sangat-sangat sejuk, betul? Kalah puncak. Keluar sedikit baru udah berasa di Palmerah. Subhanallah, Allahu Akbar, di tempat yang sejuk ini kita bersama dengan orang-orang yang soleh. Kita bersama para ulama, para asatidz dan asatidzah yang menginginkan perubahan kepada bangsa dan negeri ini agar lebih baik. Mudah-mudahan kita selalu bersama dengan mereka memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan rakyat dan bangsa Indonesia sesuai dengan cita-cita para pahlawan dan pejuang kita. Amin. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi Yuna Muhammad, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Yai Haji Sahroni Mardani LC. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu istiqomah dalam berdakwahnya, ilmunya bermanfaat buat kita semua, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal alamin. Hadir juga di tengah-tengah kita yaitu Sahibul Hajat, Ketua anggota Komisi E DPR RI DKI fraksi dari PKS, akhina billah Al-Ustaz Haji Abdul Aziz, sarjana komputer dan SSI. Kita doakan mudah-mudahan apa yang beliau kerjakan selama 5 tahun ini, 1 periode ini, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan berlipat ganda. Dan mudah-mudahan cita-cita beliau yang tahun ini periode 2024 ini Allah memudahkan, memuluskan kembali sebagai anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Dapil 10. Amin ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati sahabat saya, kawan saya, alhamdulillah Yai Haji Ali Mustafa, subhanallah, Ketua NU, dan juga mohon maaf para alim, para ulama. Ini semuanya muka-mukanya, hawanya muka-muka jannah, muka-muka surga. Subhanallah. Kenapa? Semuanya aktivis masjid, aktivis ormas Islam hadir di tempat ini. Kita doain semua yang hadir ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak banyak kalam, nggak banyak berbicara. Kata pepatah, ikan sepat, ikan gabus, nggak pakai ikan lele. Makin cepat makin bagus, nggak bertele-tele. Apalagi nanti kita ngedengerin ceramah yang benar-benar ceramah. Ya, kalau ini mah cuman sambutan. Bukan lomba pidato, bukan. Tadi kita sudah mendengarkan, hadir kita di tempat ini adalah yang sudah dikatakan oleh Ketua Panitia sekaligus Ketua DPC PKS, akhirnya
akhina fillah Al-Ustadz Amirul Sarjana Agama. Kita doakan beliau mudah-mudahan sehat walafiat dalam mengemban amanah nih untuk meloloskan orang-orang terbaik di PKS. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu hadirin, tadi kita sudah mendengar begitu semangatnya beliau mengajak kita untuk memenangkan dari partai PKS. Saya nggak mau bicara panjang, pantun aja dah, pantun. Boleh Bu pantun, boleh? Boleh Pak, boleh? Ini juga pantunnya barusan nih. Jangan ngomong cakep ya, kata pembawa acara ganteng gitu. Gantengnya madanya Pak kepada Ustadz Aziz. Ke Jakarta Utara naik apa? Ke Jakarta Utara naik roda 4. Ganteng. Ada yang cakep, ada yang ganteng. Ulangin. Ke Jakarta Utara naik roda 4. Ganteng. Jangan lupa mampir ke lapangan JIS. Besok pemilu tahun 2024, jangan lupa keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, semuanya pilih Bapak Haji Abdul Aziz. Takbir! 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 Ibu Wiring sudah belum? Bentar aja saya simpen dah. Jadi Bapak Ibu hadirin, tadi udah disebutin tuh sama DPC PKS. Kita kalau mau membenarkan, membetulkan roda kenegaraan kita ini, pemerintahan kita ini bukan di jalanan, betul tak? Betul. Bukan koboi, ada wadah yang secara resmi oleh negara. Nih, melalui PKS. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa beli es. Jawabannya iya. Nomor 8 itu partai PKS. Bapak Ibu, saya mengajak diri saya dan hadirin, yuk kita menangkan orang terbaik di wilayah Kecamatan Palmerah. Sudah terbukti bahwasannya kemarin beliau memperjuangkan bagaimana nih keberadaan di Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah orang terbaik, kita doakan beliau diberikan amanah kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih di tempat ini memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Fatihah sekali lagi dan khusus untuk beliau dan juga Ustazah Dr. Anda Wiraningsih MSI. Mudah-mudahan cita-citanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An-niyah bil qabul. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita mengetuk hati kita, mengetuk yang mempunyai hati Allah Jalla Jalaluhu, sehingga cita-cita beliau berdua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantun terakhir saya buka lagi dah. Pantun terakhir. Olahraga kuda sunnah Nabi. Ulangilah. Olahraga kuda sunnah Nabi. Beliau berdua tuh emang sudah terbukti dan teruji. Saya lupa. Ternyata di samping yang namanya kuda, olahraga Nabi adalah memanah. Beliau sudah terbukti menjadi orang yang amanah. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma. Bapak Ibu sekalian,
Apabila saya katakan PKS, saya katakan siapa kita? Jawab PKS. Coba jajah. Siapa kita? Dua orang. Tangannya gimana? Tangannya diam aja, Pak. Siapa kita? PKS. Siapa kita? PKS. Kalau saya katakan Abdul Aziz menang. Abdul Aziz menang. Siapa kita? Abdul Aziz menang. Kalau saya katakan Anies Baswedan presiden kita. Kita PKS. Abdul Aziz menang. Anies Baswedan presiden kita. Alhamdulillah, amin. Dan kalau kita bicara pelayanan, maka akan ada service excellence di situ. Jangan sampai efisiensi ini menurunkan kualitas pelayanan di rumah sakit kita. Demikian kita sudah Eskom SSI. Tapi saling mengulang kali. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, karunia-Nya, inayah dan hidayahnya. Kita sama-sama hadir maulid. Kalau belum salawat, belum afdol kayaknya. Kita salawat dulu ya, ibu-ibu bapak ya. Salawat askir. Insya Allah ada doanya juga dan insya Allah Allah mengabulkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi bil zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustazah Tarwiyah STHI, Pembina Majelis Taklim di beberapa wilayah di Kecamatan Palmerah yang saya hormati, Ibu Dr. Anda Wiryani Cismiksi yang akan segera sudah hadir kan beliau? Belum, masih di jalan. Mudah-mudahan beliau segera hadir. Dan juga para tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, ustazah, dan juga seluruh tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda yang hadir di sini, yang mohon maaf namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas hadirnya bapak-bapak dan ibu-ibu dalam acara ini. Tidak lain dan tidak bukan
Hari ini adalah hari yang besar untuk kita mengingat makhluk yang diciptakan oleh Allah yang sangat besar. Jasanya untuk kita sampai kita berada di sini, insya Allah kita juga akan mendapatkan syafaatnya di akhir hayat. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya terkait dengan PKS ini. Pertama tadi kita sudah dengar bagaimana Ketua Dewan Perwakilan Cabang kita Ustadz Amir Mursali begitu menggebu-gebunya menyatakan bahwa PKS di Palmerah ini harus menang gitu. Cuma belum afdol kalau kita belum tahu alasannya kenapa kita harus menang. Bukan begitu saja dan Ustaz. Ya. Jadi saya ingin cerita saja sedikit mengenai pengalaman menang PKS di DKI Jakarta. Pada tahun 2004 yang lalu PKS menang di DKI Jakarta. Saat itu anggota dewan ada 75 kursi dan PKS memenangkan 18 kursi, sekitar 25% dari perolehan suara. Dan ini juga luar biasa. Tidak mungkin bisa menang begini kalau tidak didukung oleh tokoh-tokoh keumatan seperti ustadz dan ustazah yang hadir di sini. Kami dari PKS mengapresiasi dan juga mohon doanya agar PKS juga bisa kembali menang di tahun 2024. Amin. Apa yang ingin saya ceritakan adalah ketika PKS menang pada tahun 2004, ada satu program dan misi besar PKS pada saat itu. Program utama yaitu bagaimana pendidikan di Jakarta ini bisa dinikmati oleh semua orang, semua golongan dengan gratis. Dan pada tahun 2004 karena jumlah kursi PKS yang signifikan, sangat mudah untuk memperolehnya. Ya. Kemudian hadirlah kita menyusun undang-undangnya, hadirlah kita menyusun perda-perdanya, hadirlah kita menyusun draft-draft pergubnya, sehingga karena jumlahnya mayoritas, PKS bisa leading di antara partai-partai lain untuk menggolkan satu tujuan mulia, yaitu menggratiskan pendidikan di DKI Jakarta. Dan karena kemenangan PKS di tahun 2004 itulah akhirnya pemerintah DKI Jakarta pada tahun 2006 sudah bisa menggratiskan pendidikan anak-anak SD. Dilanjutkan pada tahun berikutnya menggratiskan pendidikan anak-anak SMP. Dan kemudian disusul lagi sampai akhirnya pada tahun 2014 Pemda DKI akhirnya bisa menggratiskan pendidikan 12 tahun. Ini adalah misi besar PKS yang sekarang saat ini kita semua menikmatinya. Kita semua merasakannya. Dan luar biasa, ternyata pada tahun 2004 ketika PKS mengusung program ini, ketika berhadapan dengan partai-partai lain, mereka dibilang PKS mimpi. Mimpi nih PKS. Mana mungkin pendidikan di Jakarta bisa gratis. Tapi mimpi itu sekarang kita sudah lihat menjadi kenyataan sekarang. Walaupun perlu waktu yang cukup lama, sampai tahun 2014 baru total 12 tahun pendidikan bisa berjalan gratis di DKI Jakarta ini, namun misi dan visi PKS belum selesai. Kita masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Kita butuh kehidupan yang lebih baik.
Kita butuh perubahan mendasar di negara ini. Bagaimana kesehatan masih belum dinikmati oleh setiap warga yang belum mampu. Bagaimana transportasi masih belum juga dinikmati oleh warga-warga yang kurang mampu. Masih banyak warga-warga kita di DKI yang masih berharap KJP mereka tidak dipotong sekarang ini. Dan di handphone saya ini sudah banyak sekali laporan warga tentang KJP tersebut. Alhamdulillah semasa PKS bekerja sama dengan Pak Anies selama masa kepemimpinan beliau, KJP yang tadinya hanya KJP ditingkatkan menjadi KJP Plus. Dan juga seluruh PNS, utamanya guru-guru, mendapatkan tunjangan atas pekerjaannya. Dan ini adalah PR besar kita. Kalau kita ingin negara kita menjadi maju, kita harus mengalokasikan anggaran yang besar untuk pendidikan kita. Akan mengusung terus perbaikan atau peningkatan anggaran di bidang pendidikan, sehingga nantinya kita mempunyai SDM unggul yang mampu bersaing bukan hanya secara nasional, tapi juga mampu bersaing secara internasional. Memang sekarang itu masih mimpi, dan juga seluruh masa depan kita juga masih mimpi. Tapi PKS tidak pernah menyerah untuk merealisasikan mimpi-mimpi itu ke depan. Kita aplaus dulu untuk PKS atas perjuangan. Dan juga untuk isu-isu keumatan, PKS sudah berjuang untuk melakukan perbaikan-perbaikan ketika bekerjasama dengan Gubernur Pak Anies Baswedan. Sekitar 3 tahun lalu ada pengurus-pengurus masjid datang ke faksi PKS. Mereka datang membawa aspirasi terhadap kekhawatiran mereka pada kondisi tempat ibadah umat Islam, masjid yang jumlahnya 6.000 lebih di Jakarta, tapi sangat sedikit yang punya legalitas, dalam hal ini surat sertifikat dan IMB. Saat itu para kiai, para ustadz tersebut bicara, Pak, kami ini mewakili orang-orang pengurus-pengurus masjid, dan kita khawatir apabila nanti gubernur ini diganti dan gubernur ke depan ini nggak ada perhatian terhadap umat, menerapkan aturan secara saklek, maka semua aturan, semua bangunan tanpa IMB harus diratakan dengan tanah. 90% masjid belum punya IMB, Pak. Dan kalau menurut aturan harus diratakan dengan tanah. Kami pergi ke PKS dengan satu harapan, bahwa Bapak bisa bertemu dengan Pak Anies Baswedan, Gubernur DKI, untuk menyampaikan aspirasi kita ini dan juga mengeluarkan IMB untuk masjid. Dan sekaligus kami juga ingin operasional masjid dibantu oleh Pemda DKI Jakarta, karena selama ini pengeluaran untuk air, untuk listrik dan sebagainya, kami hanya berharap dari tromol-tromol masjid. Pak, sekali lagi, kami cuma pergi ke PKS aja, datang ke PKS aja, ya, karena kami yakin PKS lah yang akan memperjuangkan isu-isu keumatan ini. Akhirnya kami ketemu dengan Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan, mengutarakan aspirasi tersebut, dan beliau cukup kaget. Apa benar 90% masjid dan musola di Jakarta nggak punya IMB? Beliau panggil kepala dinas PTSP, dan ternyata benar. Dan beliau tanya, kenapa kamu tidak ngeluarin IMB untuk masjid-masjid itu? Karena kalau saya ngeluarin IMB, saya melanggar aturan, Pak. Syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Bagaimana kalau saya mau masjid-masjid itu punya IMB? Bapak harus mengeluarkan diskresi, pengecualian dalam bentuk pergub. Oke, silakan di draft. Akhirnya di draft lah, ya, pergub ini, yang isinya bukan hanya memberikan sertifikat IMB kepada masjid-masjid dan musola,
tetapi juga seluruh tempat ibadah di DKI Jakarta. Karena itu kita apresiasi Gubernur kita pada tahun 2017 lalu, Pak Anies Baswedan, yang membuat kebijakan-kebijakan yang adil kepada masyarakatnya. Sehingga dengan aturan tersebut bukan hanya masjid, gereja yang sudah puluhan tahun mengurus IMB pun akhirnya keluar IMB. Dan pernyataan mereka luar biasa. Pak, Bapak ini tidak seagama dengan kami, tapi dari tangan Bapaklah kami menerima IMB ini. Luar biasa penghargaan kami kepada Bapak. Begitu Bapak memperhatikan kami. Bukan itu saja, dengan pengaturan tersebut Pak Anies juga mengeluarkan apa yang namanya BOTI, bantuan operasional tempat ibadah, yaitu di mana masjid-masjid operasionalnya sekarang dibantu oleh Pemda DKI Jakarta. Bukan hanya operasionalnya, tapi juga imam, merbot, dan juga yang terakhir guru-guru ngaji juga diberikan operasional. Alhamdulillah. Inilah perjuangan yang sudah dilakukan PKS terhadap pengawalan kepada umat. Bahkan yang terakhir, masukan dari masyarakat bahwa pengurusan jenazah atau proses orang meninggal di DKI begitu mahal. PKS berjuang untuk bisa menekan harga atau biaya pengurusan jenazah tersebut dengan meminta Pak Gubernur Pak Anies Baswedan untuk menggratiskan makam dan juga mengalokasikan anggaran untuk setiap kelurahan mempunyai 4 orang pengurus pemulasaran jenazah, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Dan alhamdulillah hal ini sekarang sedang berjalan. Memang belum 100% kelurahan memiliki ini semua, tapi ini semua sedang berjalan. Kita berharap DKI yang selama ini diurus oleh seorang gubernur Pak Anies Baswedan yang sudah memperhatikan orang-orang yang hidup, ternyata beliau juga care bukan hanya orang yang hidup, bahkan orang-orang yang sudah meninggal. Pemda DKI Jakarta ke depan dengan kerjasama kami dengan Pak Anies Baswedan yang begitu mesra dan berhasil dengan baik membuat stadion kelas dunia di Jakarta yang sebelumnya 5 gubernur sebelumnya belum mampu mewujudkannya, diwujudkan di masa beliau. Dan juga tempat rumah untuk para seniman di Jakarta yang selama ini berada di Taman Ismail Marzuki yang di Cikini, yang sebelumnya tempatnya sudah kumuh sudah perlu diperbaiki oleh Pak Anies, direnovasi besar-besaran, sekarang menjadi tempat yang mewah luar biasa. Dan juga kita ingin ini tidak hanya dirasakan oleh warga DKI Jakarta. Kita ingin cerita-cerita ini meluas ke seluruh Indonesia. Karena itu kami mengusung Pak Anies Baswedan untuk menjadi presiden di tahun 2020. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Anies Baswedan bersama Gus Muhaimin atau yang disebut Amin bisa juga menang di tahun 2024 bersama partai pendukungnya yang paling setia, yaitu Partai Keadilan Sejahtera. Amin. Amin ya Pak. Saya kira tidak berpanjang-panjang kata, seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa perjuangan tidak akan mudah, kemenangan juga tidak akan mudah diraih, karena sejatinya kemenangan adalah milik Allah dan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kita sebagai orang mukmin sadar
bahwa kemenangan sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu marilah kita bersama-sama mengetuk pintu langit siang dan malam, memohon kepada Ilahi Rabbi untuk kemenangan ke depan dan terpilihnya pemimpin-pemimpin yang amanah untuk tahun 2024. Itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم زد شرفا يا رب، زد شرفا يا رب، زد شرفا يا رب، وكرمه وتعظيمه ورفعته ومهابته وبره. ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي القدر العلي والفخر الجل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغ الوسيلة، يا رب خص بالفضيلة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارضى عن الصحابة، يا رب وارضى عن السلام. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة، يا رب حطنا بالسعادة. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب واصلح كل مصلح، يا رب واكف كل مؤذي. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب نختم بالمشفع، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
itu semua harus saya. Kalau saya disangka. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli. Yaitu yang pertama juga rekan Ustaz Haji Abdul Aziz ya, juga istri beliau Ibu Hajah Maharani mana saja. Kalau cara ibu-ibu ya nggak buka apalagi jalan-jalan enak kalau ibu-ibu banyak makanan ya nggak bu, jalan-jalan hari Minggu, hari Ahad, hari Jumat udah bikin lontong, hari Minggu basi. Ibu-ibu kalau jalan-jalan nih dari berangkat sampai pulang kue nggak habis makanannya, ya enggak, baru masuk tol nih makanan sampai malam tuh makmur. Kalau pakai bapak jalan-jalan nyanyi doang sering ya. Cuma nama ibu-ibu nggak enak itu kalau ibu-ibu jalan-jalan pipis mulu, nggak boleh ngelihat ada toilet dikit kan bisa bensin tat, ada toilet tat, ada Bu Haji jangannya atuh turun semuanya. Tapi peranan ibu luar biasa nih. Iya, betul nggak bu? Ada pertanyaannya. Kemenangan PKS di Palmerah itu peranan para ustazah, para ibu-ibu luar biasa. Bulan puasa yang paling repot siapa? Ibu, bapak-bapak sahur bangun jam berapa? Empat. Ibu-ibu bangun jam berapa? Wah, ibu-ibu biar peranannya tuh. Lagi sahur mikirin buka, lagi buka mikirin tuh ibu-ibu.
Lagi sahur nih, besok buka apaan? Lagi buka ntar malam sahur. Dia nanya mulu, pas keluar lagi keluar. Keluar dadar, mau merebus ya. Maka tidak salah kalau ibu kita undang hari ini dalam rangka kita sama-sama memberikan dukungan untuk kemenangan perjuangan kita bersama ya. Memenangkan Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin jadi capres dan cawapres Republik Indonesia, insya Allah. Ada yang amin nih? Gak ada amin lah. Jamaah sekalian rahimahullah, maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad datang membawa perubahan. Beliau jaa bil khairi wal barakah. Datang membawa kebaikan, hadir membawa keberkahan. Semoga kita seperti Nabi, amin. Dimanapun kita datang, dimanapun kita hadir membawa keberkahan. Kita menantu bukan? Ibu menantu bukan? Mantu siapa? Bentuk masing-masing ya. Semoga kita jadi mantu yang bawa berkah, mantu yang bawa perubahan. Pak Ustadz, saya punya mantu berkah banget. Saya punya mantu laki, bisa ngapain aja tak? Kayak McGever, kok McGever? Dulu tuh di RCTI ada film McGever. Mantu saya tak bisa ngapain aja tak? Dia kalau main ke rumah dibawa obeng, bawa tangan gitu. Kulkas udah kurang dingin, benerin. TV urak digebrak, TV bagus. Pintu kamar dikendor, dikecekin bosan. Sakit kencangnya, saya di kamar gak usah keluar bosan. Oh ini mantu saya bosan, berkah banget bosan. Dia datang membawa perubahan, betul nggak tuh? Ya kan, jaa bil khairi wal barakah. Begitulah kita seharusnya. Saya punya mantu perempuan Pak Ustaz, rajin banget Pak Ustaz. Kalau datang semuanya diberesin, piring kotor, piring bersih, semua dicuci lagi botak. Wih, habis banget botak. Mantu saya botak, gak bisa diem orangnya botak. Hebat gak mantu begitu tuh? Tidak mau pulang, saya ngajak daerah Pejaten, Jakarta Selatan, daerah Pejaten. Ada satu keluarga Muslim terlahir, cuman Islam doang gitu. Maksudnya mohon maaf ya, sembahyang juga kagak. Pokoknya Islam doang, orang bilang Islam KTP ya. Sekarang udah ada Islam KTP, ada Islam KTP. Ada elektronik. Ini cerita ibunya nih. Dulu keluarga kami Islam gitu doang, ada sembahyang kagak ini kagak. Sampai anaknya perempuan kuliah di Depok di UI, ikut kegiatan rohis di kampus, kegiatan pengajian di kampusnya. Akhirnya anaknya pakai jilbab. Anaknya belajar ngaji, pulang ke rumah, adiknya diajarin ngaji, semua sekeluarga tuh. Akhirnya sekeluarganya, ibunya, kakaknya, semua pakai jilbab. Bapaknya kalau nggak dilarang, mau pakai itu. Dia membawa perubahan. Bapaknya mau pakai itu. Dia merubah itu. Kan sering saya bilang ungkapan apaan, ingat kedua kalimat al-harokah barokah. Apaan? Al-harokah barokah. Bergerak itu berkah. Harus bergerak, berubah. Model jilbab ibu berubah kan? Dulu model jilbab sama semua begini. Jangan potong. Dulu jilbab mungkin sama ya. Jangan potong nih. Dipotong. Kayak dililit itu mah tuh. Aku bisa napas juga. Jilbab ada yang ke atas, ke samping, ada yang begini, berubah. Kan sering saya bilang, dulu orang perempuan kalau pakai bros dibolehin di sini. Sekarang pakai bros gimana sekarang? Ada yang di sini? Ada tuh, ya nggak? Ada yang di sini? Pakai bros di sini sekarang, di pundak ada nggak tuh? Ada tuh ustazah ngajar pakai bros 3 miring gini. Kenapa ustazah? Hotel ada maulid. Ini ustaz Abdul Aziz pakai bros dipijit. Dipijit bros 3. Makanya begini tadi ini. Berubah, perubahan sebuah keniscayaan, betul nggak? Ya kan, apapun yang berubah bergerak pasti lebih baik, kan? Begini ceritanya, orang Jepang tuh paling senang makan ikan, katanya itu, makanan laut. Dan paling senang lagi kalau ikannya pas dimasak itu masih hidup, artinya masih segar gitu. Problem para nelayan adalah setiap nangkap ikan di laut, ditaruh di penampungan di kapalnya, sampai darat ikan udah mati.
Begitu terus dicari cara gimana caranya nangkap ikan di laut, sampai darat masih hidup gitu. Kan ada kolam penampungan di kapalnya. Enggak bisa tuh kalau ditangkap laut darat udah mati gitu. Sampai satu hari ada seorang nelayan nangkap ikan di laut, di darat penampungan di kapal. Pas sampai darat dibuka masih hidup tuh ikan. Para nelayan muter-muter. Ternyata di tengah ikan yang banyak ada anak ikan hiu ngejar-ngejar tuh. Ikan yang lain bro. Ternyata yang bikin hidup apa tuh? Bergerak. Betul nggak? Gara-gara ada ikan hiu ngejar-ngejar, yang lain berapa ikan yang lain? Pada ternyata yang bikin hidup apa? Bergerak. Kita kalau diem aja kesemutan, betul nggak? Ya nggak saudara? Ya kan? Bergerak dari itu, ya kan? Kalau diem aja nggak enak. Kita berumah tangga, kan bosan di rumah aja, betul nggak bro? Apa kata istri? Bang, sekali-kali abang makan di luar, ya enggak? Lakinya ngapain? Bilang tiga depan rumah. Apa bang? Depan di luar? Oh, mati bang. Oh, bang, lebat jajan di bawah merah, ya enggak tuh? Jadi perubahan sebuah keniscayaan harus berubah, harus bergerak, betul nggak? Ya kan? Maka di koalisi perubahan, ya nggak tuh harus ada perubahan. Orang kalau miara ikan agak cepat gemuk, airnya diem atau mengalir? Kolam air deras. Kalau kolam air deras ikan bergerak nggak tuh? Dan bikin ikan jadi gemuk gitu. Kalau kolamnya diem aja ikan santai ikannya. Dia nggak gede-gede ya nggak tuh? Tapi pergerakan bikin kita hidup. Al-harakah barokah. Ada ustadz ceramah dia begini, nggak bergerak, ngantuk yang lain. Ada ustadz ceramah bergerak mulu nggak bisa diem, ada nggak tuh? Alhamdulillah. Curhat dong. Apapun yang bergerak lebih baik, maka kita memberi nama koalisi perubahan. Harus ada perubahan, betul nggak? Bukankah Nabi Muhammad datang membawa perubahan? Ya kan? Minaz zulumati ila nur, min zulumil jahiliyah ila nurul Islam. Membawa perubahan. Semua ibadah dalam Islam bergerak. Sholat, emang sholat diem aja? Sholat ngapain? Entar ruku, entar iktidal, entar sujud, bergerak nggak tuh? Pergi haji, diem apa bergerak? Tawaf, ya nggak tuh? Sa'i, ya ngelarian, lontar, jumroh, bergerak, semua ibadah bergerak. Puasa bergerak, berubah puasa. Bahkan kata para ulama, as-saumu tauratun alal makhluk. Puasa itu atau Ramadhanu tauratun Ramadan revolusi atas perubahan. Semua agenda hidup kita selama Ramadan berubah nggak? Jam makan berubah, jam tidur berubah, semuanya berubah. Di luar Ramadan makan berapa kali? 3 kali. Ramadan makan berapa kali? 4 kali. Buka, sahur, kurang terawih, kamu mau tidur. Berubah. Masjid musola yang biasanya kurang ramai, pas Ramadan ramai nggak? Penuh. Ramadan itu kata para ulama justru tauratun alal makhluk, revolusi atas rutinitas Ramadan. Biji salak yang di luar keras, Ramadan empuk biji salak, perubahan dia nggak tuh? Di bulan Ramadan biji salak dimakan orang, enggak? Perubahan loh. Jadi semua ibadah, sholat bergerak, pergi haji bergerak kali. Tawaf, sebenarnya belum umroh bisa umroh. Yang belum haji bisa haji, amin. Saya tinggal di Mampang, di Buncit, ada tetangga tuh bapak-bapak ahli ibadah. Dia punya duit berapa aja buat umroh? 1 juta buat umroh, gocap buat umroh, cepet buat umroh. Bininya namanya umroh, istrinya namanya umroh. Ternyata dia nggak berangkat ya, nggak berangkat. Istrinya namanya umroh. Bergerak. Mudah-mudahan yang belum umroh bisa umroh, yang belum haji bisa haji, amin. Walaupun belum ketahuan kapan kita umroh haji, ada manasik, boleh nggak ikut? Boleh. Sekarang banyak orang berangkat umroh haji nggak pakai manasik, buru-buru mendadak. Kan kalau manasik diajarin nggak tuh? Tawaf begini, sa'i, kan tawaf kayak sholat, harus punya wudhu, ya enggak? Lagi tawaf nih 7 kali, baru dapat 3 batal, repot nggak tuh? Repot jauh wudhunya. Ada ibu-ibu sebelum tawaf di wudhu 2 kali. Kedua kali bu, baca banget Ustaz. Baca jangan. Ibu ngaji di mana? Di Bangkaian Ustaz. Iya. Tolong TNI diperhatikan. Jadi menurut saya perubahan semua
Semua ibadah bergerak, ya nggak? Berubah. Sholat bergerak, puasa berubah, haji, apapun tuh. Zakat, bukankah zakat itu merubah? Nih, yang memberi zakat namanya apa? Muzaki. Yang menerima namanya apa? Mustahik. Mau dipotong. Bagaimana kita? Berapa? Bagaimana kita berubah yang mustahik naik level? Ada level tengah-tengah namanya mukafi, orang yang berkecukupan. Kan yang paling bawah mustahik, terima zakat. Yang atas namanya apa? Muzaki. Kasih tengah-tengah namanya mukafi, orang yang kifayah, berkecukupan. Bagaimana memindahkan orang yang kemarin mustahik, terima zakat, naik level jadi mukafi, berkecukupan. Terlama-lama di usaha naik jadi muzaki, bayar zakat gitu. Jadi jangan bangga kita tahun lalu kita memberi zakat kepada 100 makin miskin. Tahun depan 200 Ustaz. Makin banyak yang miskin berarti ya kan? Karena tahun kemarin 100, sekarang tinggal 50 Ustaz. Yang 50 udah naik level jadi mukafi. Dia belum bayar zakat tapi sudah tidak menerima zakat gitu. Jadi harus ada perubahan. Al-harakah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Apapun yang bergerak lebih baik, berubah bagus. Di rumah sholat sendirian berapa pahalanya? 1. Bergerak ke masjid berjamaah berapa pahalanya? 27 derajat. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kita bergerak tuh jalan ke masjid, langkah yang pertama menghapuskan dosa kita, betul kan? Langkah yang kedua apa ini? Mengangkat derajat kita, betul kan? Sahabat Anas bin Malik kalau ke masjid sengaja langkahnya pendek-pendek, ya Anas, kok pendek-pendek? Agar semakin banyak langkahku menuju masjid, gitu. Boleh bapak-bapakku lagi di rumah dengar ajat Johor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ke masjid pelan-pelan, tik 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 tik, masjid udah asar, tinggi, pulang pelan-pelan, tik 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 tik, maghrib, enggak, bergerak. Ini Pak Ustadz yang pakai pici, kan kita berubah nggak nih? Lagi ceramah begini, ceramah, ya nggak? Ustadz ya, gini ceramah nih, lagi semangat kayak gini. Buat sujud dia tuh. Ini pun yang cancel gara-gara COVID. 2 tahun ceramah libur. Gimana? Oh gini, Gus Bahak. Oh ini jalan capek. Gerah makan bakso, gerah. Itu tuh dia nggak berubah. Al-harakah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Harus ada perubahan, ya kan? Gini, kunci dari perubahan adalah melakukan hal yang berbeda. Kunci dari perubahan adalah melakukan hal yang berbeda, ya kan? Rutinitas membosankan, betul nggak? Bahkan rutinitas membahayakan. Orang yang jadi korban kejahatan kebanyakan orang yang terlalu rutin. Hidup yang terlalu mainstream gitu, ya kan? Harus perlu strategi untuk menang, lakukan hal yang tidak biasa. Bukankah Nabi Muhammad hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah ambil strategi yang tidak biasa, betul kan? Nabi nih, ini Makkah nih, ini Madinah di atas. Kamera menuju jauh, nggak ada di peta. Ini Makkah nih Madinah. Hijrah ke Madinah, apakah Nabi mengambil jalur yang biasa? Tidak, ambil jalur pantai yang lebih jauh dan jadi sukses. Begitu keluar dari rumahnya, kan dikepung tuh. Apakah Nabi langsung ke Madinah? Tidak. Mana Nabi muka? Di Gua Sur, di bawah ada itu. Dan kafir Quraisy tidak menyangka. Namanya strategi yang tidak biasa. Namanya think out of the box. You understand? I know. Iya, begitu. Berpikir yang tidak biasa, ya kan? Umumnya orang yang terlalu rutin jadi korban kejahatan. Ketika Pak Novel disiram air keras, saya bilang ada 11 kali di KPK. Dulu berjalan juga masih di KPK, sering ngobrol. Kan justru mata yang bisa melihat itu mata yang rusak tuh. Mata yang benar tuh malahan nggak bisa ngeliatin. Tiap berapa menit kita tesin kan udah nggak bisa ngeluarin air. Kan mata kita nih memproduksi air kan. Kalau nggak ada kan kita merem keras itu namanya sakit. Nah beliau itu sudah tidak bisa produksi air. Jadi mesti di tetesan per berapa menit belum bisa ini. Kan beberapa hari sebelum beliau disiram, kan pelakunya ini mengamati maling-maling zaman sekarang. Kan survei dulu, ya kan? Ini kan orang menyolong nih, ini orang berangkat ke 6 pagi, pulang jam 8. Gitu ya. Maka dia ngajarin tuh, jangan terlalu rutin. Ingat, bapak-bapak berangkat kerja, sekali berangkat jam 6 pagi.
besok jam 5, jam 4, jam 3 kemarin bingung orang kerja apaan. Ternyata rumah temen ada survei maling juga ya, betul maling-maling zaman sekarang survei nggak tuh? Orang sekarang lagi ramai masalah yang pembunuhan, betul, yang sianida tuh, sekarang Wongso ya, itu dia deh, Jessica Wongso ya. Itu kan orang tuh disurvei, ada nggak orang diracuni di pesawat? Pelakunya pelajari, dia naik pesawat di kelas ekonomi, dia kalau duduk begini, begitu. Maka jangan jadi orang yang terlalu mainstream, lakukan perubahan. Ke masjid, berangkat dari satu jalan, pulangnya ngapain? Ambil jalan yang berbeda, betul nggak? Siapa yang ngajarin? Nabi bab mukhalafatul thariq, ke masjid dari satu jalan, pulangnya ngapain? Tadi ibu kesini dari mana lagi? Nah pulang muter kemampang, Terawih itu, hampir mau besok. Jangan takut dengan perubahan, ya. Jangan takut dengan perubahan. Yang paling sulit berubah orang yang udah mapan dan itu penyakit dari betul nggak tuh? Kita kalau bekerja terlalu lama di tempat yang sama dalam waktu yang lama, kerja sama, waktu lama, di situ juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita semakin mahir di situ. Kemungkinan kedua kita akan menjadi bangkai gitu. Bergeraklah, berubah gitu. Ya kan, lakukan hal yang berbeda-beda ya kan. Di Indonesia, bisnis yang paling berkembang bisnis kuliner, betul nggak? Kenapa? Karena sangat inovatif, sangat kreatif tuh, selalu berubah. Belum lama, mungkin 2 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi ada makanan viral, minuman es kepal Milo. Itu kan produk inovasi, zaman kita kecil ada dulu namanya es serut, cuman dulu cetakannya tangan abangnya tuh kan abangnya begini itu yang bikin kulit itu enggak es serut sekarang berkembang es kepal Milo pakai cup, pakai tuh, pakai topping, gini juga sebenarnya. Di inovasi berubah. Dulu orang jualan cilok aja dicolok, cireng aja digoreng. Sekarang apa? Cilung aja digulung. Cilor apa cilor? Teknologi aci berkembang bapak-bapak. Ya nggak tuh? Kenapa kita tidak berubah? Ya nggak tuh? Ya kan berubah gitu. Dulu bakso ya. Sekarang dulu bakso bulat ya, bakso bulat seperti bola pingpong. Sekarang bakso gepeng. Ada nggak bakso gepeng? Yang paling mutakhir bakso beranak. Ya tuh. Berinovasi ya, bakso beranak ya tuh. Ya. Jadi dalam dunia apapun yang bertahan, yang berinovasi, yang beradaptasi dengan perubahan. Ada teori yang mengatakan yang bertahan bukan yang hebat, bukan yang kuat, bukan yang pintar. Yang bertahan adalah yang paling pandai beradaptasi dengan perubahan. Semuanya berubah sekarang. Bisnis berubah kan? Berubah. Bisnis itu semuanya berubah sekarang. Dulu kita semua serba tunai, sekarang serba non tunai. Ya kan? Semuanya berubah sekarang. Ya kan? Kalau dulu pokoknya pengalami perubahan, makanan, jajanan, ya kan tuh, kehidupan berubah. Ya kan? Dulu kita kalau terima undangan, sekarang undangan dipoto pakai WA ya kan? Ya udah gitu ya kan? Sekarang serba kemudahan. Dan di antara semangat perubahan sebagai penutup adalah semangat memudahkan urusan. Kan sekarang semua serba pengajian semuanya ya kan? Semuanya sekarang berubah. Dan yang Nabi ajarkan, akhlak yang kita contoh hari ini adalah semangat untuk mempermudah. Nabi Muhammad menyusahkan apa memudahkan? Memudahkan. Apa kata Nabi? Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Kita bergaul sekarang, bahkan luar biasa koalisi partai-partai kan, ya kan, tiba-tiba alhamdulillah PKS, PKB, Nasdem berkoalisi ya, membawa perubahan yang orang kaget ya, ketika PKB dan PKS berkoalisi ya, tiba-tiba sebuah perubahan yang luar biasa gitu, ya kan. Artinya hal yang menyejukkan, yang mengagetkan orang gitu, perubahan gitu, dan mudahkan, jangan dipersulit, betul nggak? Ini kan, semoga yang dimudahkan urusan. Buat para ustaz, banyak ustaz-ustazan nih ya, ustaz kalau ceramah jangan lama-lama, ini kan? Ustaznya ada nggak khotbah Jumat kelamaan? Ada kadang-kadang tuh. Ini pengalaman pribadi ya. Sekarang semua podium ditulis tuh.
khotbah maksimal 15 menit. Di beragam podium ya. Tahu nggak kenapa ditulisin? Khotib kelamaan ya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khutbah yang singkat ini judulnya 35 sifat seorang muslim. Tidur jamaah, ya nggak? Tidur pas mulai yang ke-7, ya baru ke-7. Udah pakai wudhu sih nggak bisa habis, ya nggak tuh? Ditulis di podium, ada nggak tulisannya tuh? Khotbah maksimal 15 menit. Ada kecil tambahan tuh, kelamaan nggak diulang lagi. Ada orang danger. Mari kita berubah, jangan persulit. Mudahkan. Ya betul, ya kan? Ya namanya orang berkoalisi, orang bersatu. Ada nggak kadang-kadang ya bukan gesekan ya, halangan-halangan tuh, permudah, jangan dipersulit. Ya kan? Permudah, ya kan? Mungkin selama ini begini sekarang luar biasa, semuanya berkoalisi bersatu. Dia nggak mudahkan urusan. Jadi imam jangan lama-lama. Ada nggak imam sholat kelamaan? Sujud lama banget ya gitu. Pas kita angkat, belum. Ya. Kita angkat lagi, masih belum juga. Tidur imamnya, ngantuk. Bu, ada nggak suami yang makannya susah? Suami saya kalau makan susah banget. Gara-gara sering nonton acara itu masak-masak itu masak chef Chef Yuna, Chef Arnold, kan? Jadi sekarang kalau makan nasi tingkat kematangan nasi diukur, tingkat kematangannya 70%. Ribet banget. Nasi keras dia marah, nasi lembek dia marah. Ada nggak bu? Kalau suami saya kan kata ibu yang lain makannya gampang banget. Dia keras dia makan, lembek dia makan. Kadang-kadang masih beras makan. Itu suaminya ayam. Enggak, dia orang yang memudahkan bos kan. Saya tanya ibu di sini, siapa yang punya suami yang bangun subuhnya susah? Nih saja nih cara bangunin subuh yang paling gampang. Gini caranya, lampu matiin gelap gulita. Terus kagetin suaminya, mantrok buka. Terkaget tuh suaminya, astagfirullahaladzim, mati gue nih. Belum nggak begitu. Sekencang-kencangnya kalau bisa bu, sekencang-kencangnya. Gebrak, mantrok buka. Jantungan suaminya, meninggal. Sekarang ini ya, perubahan semuanya itu, ya kan? Yang bertahan, yang berubah. Yang jadi perubahan sebuah keniscayaan. Semangat maulid, semangat berubah, semakin cinta sama Nabi, semakin semangat kesatuan, ya kan tuh? Ya kan? Persaudaraan, ukhuwah antar majlis taklim, ya kan? Jangan. Ya semoga hal-hal yang kemarin mungkin menjadi penghalang kita untuk bersatu, sekarang mau kita mudahkan agar bisa bersatu. Semangat maulid Nabi, semangat kelahiran beliau, kelahiran yang membawa perubahan. Cerita terakhir, Halimah As-Sa'diyah yang ngurusin Nabi, nyusul Nabi. Dia cerita tentang perubahan. Apa kata Halimah? Sejak dulu sebelum ada bayi Muhammad di rumah saya, kebun-kebun kering. Betul nggak? Binatang ternak kurus-kurus. Sejak aku merawat bayi yang namanya Muhammad, berubah nggak tuh? Kebun-kebun jadi subur, binatang ternak jadi gemuk-gemuk. Ini bayi membawa keberkahan. Kelahirannya membawa bahagia buat umat manusia Nabi Muhammad petunjuk umat dari dunia sampai akhirat. Bapak nggak bisa gitu. Salawat dan salam kita sanjurkan bulan purnama ibarat Allah, 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 Allah ala nuri nabi Allah, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kalau ada ibu rame gitu. Bapak-bapak gimana? Itu gak bisa. Gue menyanyi, gue gak bisa. Ini aja lah. Kalau pas udah ngomongin
Mudah-mudahan ini penuh berkah. Insya Allah kita sangat mendukung Ustaz Abdul Aziz dan semua caleg-caleg kita berikan kemudahan meraih yang diinginkan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau silakan. Ya, kepada seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri dan insya Allah teks akan ditampilkan di layar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Tapi saya yakin walaupun kita tidak ikrarkan, semoga dalam hati kita sudah terpatri secara kuat kecintaan kita terhadap PKS, kecintaan kita sama-sama untuk merubah kondisi ini menjadi lebih baik. Dan ikrar ini menjadi sebuah pembuktian. Kata ulama, lafal itu membuktikan apa yang ada dalam hati. Maka perlu kita lafalkan, kita ikrarkan ikrar kemenangan ini. Ikuti saya, sama-sama kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikrar kemenangan. Ikrar kemenangan Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami seluruh pendukung PKS menyatakan komitmen bersama untuk satu dengan sepenuh hati akan berjuang dengan bekerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas untuk memenangkan PKS. Dua, berkomitmen meraih kemenangan secara bermartabat dan penuh berkah. Tiga, siap mengajak masyarakat untuk memilih PKS. Dan Bapak Haji Abdul Aziz Eskom SSI sebagai caleg DPRD DKI Jakarta, serta Dr. Anda Wiryaningsi MSI sebagai caleg DPR RI pada pemilu 2024. 4. Siap menyambut kemenangan dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendoakan secara khusus bagi kemenangan PKS di pemilu 2024. Demikianlah ikrar kemenangan ini kami ucapkan. Cukuplah Allah menjadi saksi atas semua yang kami nyatakan. Allahu Akbar. Merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Profil dari Ustazah Dr. Wiryaningsi. Seorang ibu seperti yang semua yang Tapi saya orang apa ya, tidak apa-apa itu, tetap harus orang apa itu. Mungkin yang berbeda yang dengan Quran
sebenarnya bukan menjadikan anak-anak itu bikin anak tidak akan soleh, insyaallah. Nah, soleh itu mencakup semuanya. Allah kasih kemudahan untuk memahami Al-Quran. Ini juga sesuai insyaallah dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Rabbi habli sholihin. Ya, insyaallah semuanya anak-anaknya sebagai penghafal Quran saja. Baik, tidak berpanjang lebar lagi, kita sambut Ustazah Dr. Handra Wiryaningsih, MSc. Kepada Ustazah Wiryaningsih kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Juga ada Ketua DPU DPD Jakarta Barat Ustaz Mahfud. Para tokoh masyarakat Jakarta Barat, khususnya para ustazah yang tidak bisa saya dekat satu-satu di Kecamatan Palmerah, para kader PKS Kecamatan Palmerah, saya cintai semuanya. Cermin kaca ada di Serambi, rapi ditata secara tingkat. Mari baca salawat Nabi agar kita mendapat syafaat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya salam dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti ini masih dikasih panjang umur dan bisa berjumpa dengan para pejuang-pejuang, para calon-calon ahli surga semuanya. Yang saya bayangkan pada saat ini menjadi sebab min asbab, insyaallah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Para ustaz-ustazah, sahabat Aziz, saya cintai semuanya. Saya baru saja tiba, baru saja dari perjalanan 110 hari menghadiri perjalanan dakwah di seminar keluarga internasional di Turki, di Istanbul. Karena mungkin mereka mengenal saya sebagai salah satu penggerak ketahanan keluarga Indonesia. Mereka juga tahu saya aktif, pernah
memperjuangkan salah satu undang-undang yang sangat penting bagi perlindungan anak Indonesia, yaitu Undang-Undang Anti Pornografi pada tahun 2005 hingga 2008 selama 3 tahun. Itu saya pulang dari Bangkok, masih kondisi seperti ini. Saya beristirahat, mendarat. Saya diundang oleh KBRI Bangkok, Thailand, menghadiri ada peringatan Maulid di sana. Dan saya mendapat kabar akan segera disahkannya undang-undang pornografi waktu itu tahun 2008 bulan September. Saya segera pulang, baru sampai pagi dini hari, saya langsung bergerak ke Senayan. Berada di fraksi balkon, membersamai fraksi PKS dan beberapa fraksi lainnya. Ada satu fraksi yang menolak hari itu, dan kita tahu siapa fraksi itu yang menolak undang-undang pornografi. Hanya satu fraksi, dan kita tahu siapa fraksi itu. Tidak perlu saya sebutkan karena mereka sedang berkuasa sekarang. Selain fraksi itu mendukung, saya hadir, dan foto saya waktu itu ada di depan satu koran yang sangat terkenal dalam bahasa Inggris, New York Times, atau foto saya ada di atas itu, di foto inilah kelompok umat Islam yang mendukung undang-undang pornografi yang katanya akan mendirikan negara Islam. Padahal tidak sekalian, pada saat sekalian itu kita akan melindungi Indonesia. Dan saya baru tadi pagi turun juga dari pesawat pada rumah di hari diingatkan ada peringatan Maulid. Bismillah, sempat drop juga 3 hari di Dubai. Saya mampir tengok anak saya menjadi salah satu imam di Uni Emirat Arab di sana. Saya perlu menengok apakah keadaan anak saya juga baik-baik saja. Alhamdulillah, dia baik-baik saja. Saya pikir gimana, bismillah, saya pelan-pelan bangun dan sampai sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman PKS DPC Palmerah yang barakallahu fikum, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kebersamaan ini menjadi sebab kemenangan PKS untuk seluruh Indonesia, khususnya untuk DKI Jakarta. Allahu Akbar. Bapak Ibu saya hormati, sudah seharusnya kita umat Islam, khususnya bangsa Indonesia, ini memikirkan masa depan bangsa kita lebih baik, agar masa depan cucu kita juga lebih baik. Salah satu contoh misalnya perjuangan kita semua umat Islam tentang undang-undang perkawinan misalnya pada tahun 74. Meski usia saya itu masih remaja, saya lahir nomor 2 tahun 74, saya sudah mengikuti ceritanya. Kemudian tahun 77 saya masuk pelajar Islam Indonesia, sudah mendapat berita bahwa fraksi P3 hari itu yang mayoritas bangsa ini memperjuangkan undang-undang perkawinan, undang-undang yang menjadi dasar legalitas bahwa pernikahan antar anak bangsa, laki dan perempuan harus sah secara agama, keyakinan, dan negara, dicatat oleh negara. Jadi yang tidak memenuhi 2 syarat ini tidak diakui sebagai perkawinan yang sah. Nah, salah satu judul di pasal di ayat 1 itu adalah pengertian perkawinan yang menyebutkan perkawinan yang sah adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan. Saudara, kata laki dan perempuan disebutkan secara definitif, harus disebut. Tapi ada sekelompok orang yang menolak kata laki-laki dan perempuan. Mungkin maksudnya agar ada pernikahan yang sesama jenis boleh dilegalkan. Bapak Ibu setuju tidak? Jadi perjuangan umat Islam hari itu adalah agar kata laki dan perempuan itu tetap dimasukkan. Laki dan perempuan yang diikat oleh ikatan sah. Kata sah itu disebutkan menurut agama. Jelas saja agama ketentukan, karena sejak Republik Indonesia yang didirikan oleh para pendiri bangsa kita sudah termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan luhur bangsa Indonesia
maka negara ini didirikan. Jadi bangsa kita sejak dahulu kala sudah mengakui agama adalah bagian dari kehidupan kita. Betul atau betul? Jadi jangan dihilangkan kata agama. Ini de facto sejarah bahwa negara kesatuan Republik Indonesia didirikan oleh orang-orang yang mengakui agama sebagai bagian dari kehidupan denyut nadi masyarakat Indonesia, bukan hanya Islam. Fakta sejarah mayoritas bangsa Indonesia itu Muslim. Agama-agama yang lain juga mengakui bahwa ini semua adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka kata itu dimasukkan dalam undang-undang perkawinan. Berdasarkan agama dan keyakinan, baru disebutkan agama dan keyakinan, kemudian disebutkan lagi, dicatat di dalam administrasi. Ada lagi satu pasal, batas minimal usia perkawinan hari itu adalah 16 tahun buat perempuan. Ini adalah salah satu contoh bahwa negara ini adalah negara hukum, negara yang berjalan di atas peraturan dan perundang-undangan. Kita tidak boleh melakukan sesuatu tanpa peraturan. Semua harus berdasarkan aturan dan perundang-undangan. Sebagaimana kita beragama juga harus pada dasarnya, betul. Betul ya Pak ya? Kita puasa harus ada dasarnya. Kita tidak boleh berpuasa lebih dari 30 hari tanpa ada dasar. Kita tidak boleh sholat lebih 5 waktu seperti yang diajarkan oleh Nabi, oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Itulah disebut dengan arah dan kita hidup di kehidupan ini menuju akhirat dan kehidupan berbangsa dan negara. Bapak, Ibu yang saya cintai, para ustaz-ustaz dan dimuliakan oleh Allah, saya hadir di sini memenuhi undangan bersama Ustaz Abdul Fani, ingin bersama Bapak Ibu sekalian, para ustaz-ustaz sekalian, negara ini harus tegak terus sebagaimana para pendiri bangsa ini yang menginginkan tetap sesuai dengan apa yang pernah diperjuangkan oleh para pendiri Republik ini. Setuju? 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 Mana suaranya? Setuju? Kita harus berada di garis terdepan mengawal Republik ini, tetap harus sesuai dengan cita-cita perbuatan. Kan itu saya hadir di sini. Saya terharu, pada saya sekarang sedang demam di pagi, tapi saya merinding. Sebab kata bahasa itu. Benar Bapak Ibu deklarasi dengan turun sholat saya siap bekerja untuk menjaga Republik Indonesia tetap sesuai dengan cita-cita proklamasi. Allah Akbar. Insya Allah. Tapi tanpa dukungan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bersuara di sana? Jangan berikan dukungan kepada orang-orang yang tidak mengawal Republik ini sesuai dengan cita-cita proklamasi. Maka saya bilang cita-cita proklamasi. Hari ini saya diberi amanah PKS sebagai anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan DPR yang mengawal Republik kita tetap harus dengan cita-cita para pendiri bangsa. Insya Allah PKS merupakan bagian dari entitas politik bangsa ini yang ketika bicara tentang Pancasila tidak sekedar lip service. Insya Allah kita sejak berdiri hingga sekarang hingga hari ini PKS bicara Pancasila, bismillah kita akan menjadi model bagaimana Pancasila itu berjalan sesuai dengan cita-cita luhur para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Insya Allah. Contohnya apa? Tidak ada service. Salah satu contoh Bapak Anies Baswedan adalah gubernur yang diusung oleh PKS. Begitu ya Ustaz Abdul Aziz ini satu-satunya partai yang diusung beliau. Berapa anggota PKS kita yang di DPR DKI? 16 orang Bapak Ibu. Saya dengar ceritanya. Saya masuk ke dalam hati mereka. Saya masuk ke dalam pikiran mereka para anggota dewan yang berdiri pasang badan mengawal semua kebijakan gubernur DKI Pak Anies ketika mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat. Allah Akbar. Jumlah tidak banyak. Bagaimana
mati, dilecehkan, kebijakan-kebijakan digagalkan, tapi para anggota DPRD kami berdiri tegak membela kebijakan-kebijakan beliau. Allahu Akbar. Ini bukti. Ada misalnya salah satu kebijakan yang alhamdulillah diperjuangkan oleh fraksi PKS DKI. Misalnya ini perlu dengan undang, karena undang nggak boleh anggaran itu dikeluarkan, meskipun itu uang rakyat, harus ketok palu gini oleh gubernur bersama DKI. Yaitu misalnya menaikkan honor dawis dari 250.000 menjadi 500.000. Itu harus kesepakatan antara pemerintah daerah dan anggota. Masya Allah, ini salah satu perjuangan yang saya katakan tadi tidak bisa. Kalau saya mau cerita panjang sekali, nggak cukup sampai pagi karena saya hanya sambutan. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan keberadaan kita hari ini betul-betul bisa kita wujudkan untuk kemenangan PKS di Indonesia, untuk perubahan di Indonesia, insya Allah, khususnya di DKI Jakarta. Sekali lagi saya terima kasih kepada para ustaz-ustaz sekalian telah hadir, dan saya pun merasa bersyukur, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini menjadi bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar masyarakat Indonesia, agar umat Muslim Indonesia, agar orang-orang yang mengaku agama sebagai bagian pilihan hidup mereka tetap dikawal oleh undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Guru Irian, guru konsentrasi, jangan lupa dengan Wirian Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alhamdulillah kita telah mendengar sambutan dari Dokter Organisasi MSI. Mudah-mudahan kita menjadi jelas semuanya dan semangat untuk mengangkat beliau, insyaallah, untuk DPR RI nomor 3 ya. kemudian Kota Batu Selatan, Kota Batu Utara, Siti, Jatipulo, dan Tangerang sebutannya ya. Baik, dengan berhasilnya lagu tersebut maka berakhir pula acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Pak Ustaz, Ustazah. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua. amin. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita ucapkan dengan membacakan lafaz hamdah. Alhamdulillah. Dan doa penutup. Kalau ada sumur dilarang, kalau kita menumpang mandi, kalau ada umur yang panjang, kita akan bertemu lagi. Kami bersama MC ingin mengulangi diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Idrus Haji Mujitaba, Ketua RW 06 Kelurahan Jatipulo, yang baru saja menghadiri acara Maulid yang diselenggarakan oleh DPC PKS Palmerah. Dalam kesempatan yang sangat baik ini saya menghimbau kepada warga masyarakat bahwa tadi sudah saya dengar dari beberapa sambutan dan memang saya sudah buktikan kontribusi yang oleh PKS diberikan. Jadi saya dan tentunya bermanfaat bagi saya dan keluarga, juga masyarakat di sekitar wilayah saya. Dan saya berharap juga kepada warga masyarakat untuk memilih anggota DPRD, yaitu Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz. Dan begitu juga kepada memilih untuk DPR RI Ibu Wiryaningsih. Jadi kami harapkan kepada keluarga, masyarakat, khususnya di wilayah 06 dan seluruh masyarakat untuk pemilih yang saya sebutkan tadi. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.